Muhammad. You are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang dibaca nasab ada 14. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah, hal tamyiz, isimnya inna, khabarnya kana, isimnya la, hal tam mustasna, munada dan tawabe. Terus maf'ul bih ialah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan dan bermakna in. Terus maf'ul bih ada dua, maf'ul bih isim zahir, maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul mutlak ialah masdar yang dibaca nasab yang disebut setelah fiilnya. Fungsinya ada tiga, satu taukid, dua nau, tiga adat. Terus maf'ul ma'ah ini maf'ul lah ialah masdar yang dibaca nasab yang menjadi alasan sebuah pekerjaan dan bermakna krono. Terus dorof ialah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat dan waktu yang mengira-ngirakan makna fi. Dorof ada dua, dorof zaman dan dorof makan. Terus maf'ul ma'ah ialah isim yang dibaca nasab yang terletak setelah waw ma'iyah. Terus waw ma'iyah hal ialah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan suatu keadaan yang belum jelas. Kaidah hal berupa isim nakirah, berupa isim sifat, jumlah dan syabeh jumlah harus menjadi hal bila boleh menjadi hal bila berupa isim nakirah. Al tamyiz ialah isim yang dibaca nasab kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan benda yang masih samar. Terus isimnya la ialah setiap kata yang menjadi isimnya la yang meniadakan jenis boleh dibaca nasab tanpa harus dibaca nasab tanpa tanwin. Terus istisna ialah membuat pengecualian dalam rangkaian kata yang sering digunakan ialah illa, ghairu, siwa. Adat istisna ada 8, illa, ghairu, siwan, suwan, sawaan, hola, ada, hasya, sa. Terus munada ialah kata yang terletak setelah huruf nida. Munada ada 3, munada mufrad ma'rifat ialah munada yang bukan mudhaf dan bukan serupa mudhaf. Nomor 2 munada mudhaf ialah munada yang berupa mudhaf. Nomor 3 ialah munada serupa mudhaf. Munada serupa mudhaf. Terus maf'ulatul asma. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang dibaca nasab itu ada 14, yaitu adalah maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul ma'a, tamyiz hal dan isimnya inna, khabarnya kana,
isimnya la, isim maf'ulnya dhanna, isimnya la maf'ulnya dhanna, mustasna munada tawabi. Maf'ul B adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran pekerjaan, dan maf'ul B itu ada dua. Maf'ul B isim dohir dan maf'ul B isim dhamir. Dan yang kedua yaitu adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah masdar yang dibaca nasab dan disebut setelah fiilnya dan bermakna kelawan. Maf'ul mutlaq mempunyai 3 fungsi, yaitu mempertegas pekerjaan, menjelaskan bentuk pekerjaan, menjelaskan jumlah pekerjaan. Yang ketiga yaitu maf'ul lah. Maf'ul lah adalah masdar yang dibaca nasab, masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan suatu pekerjaan dan makna krono. Dzaraf adalah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat dan waktu yang menyimpan makna fi di dalamnya. Dzaraf ada 2, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang kelima yaitu maf'ul ma'ah adalah kata yang dibaca nasab setelah ma'iyah. Dan yang terusnya yaitu uhal adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan fa'il yang masih samar dan berwarna hal. Kaidah hal yaitu harus berupa isim nakirah, berupa isim sifat, isim fa'il, isim tafdil, isim maf'ul, sigot mubalaghah. Tamyiz adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan zat benda yang masih samar dan berwarna apa nih. Isimnya la yaitu semua isimnya la yaitu dan setiap kata yang menjadi isimnya la yang meniadakan jenis dibaca nasab tanpa tanwin. Istisna pengamalannya illa itu seperti inna, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Istisna adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata. Kata yang digunakan yaitu illa, ghairu, siwa. Dalam istisna terdapat mustasna minhu, yaitu kata sebelum istisna, dan mustasna kata sesudah adat istisna dan adat istisna. Adat istisna ada 8 yaitu illa, ghairu, suwa, siwa, sawan, khala, ada, hasya. Dalam istisna, jika sebelum ada istisna berupa tamujab maka dibaca nasab. Bila sebelum adat istisna berupa kalam manfi maka boleh dibaca nasab dan menjadi badal. Apabila sebelum adat istisna itu berupa kalam nakis maka sesuai kebutuhan. Munada adalah kata yang berada setelah huruf nida. Munada itu ada 3, munada mufrad ma'rifat, yaitu munada yang bukan mudhof dan bukan syibih mudhof, termasuk juga munada mufrad maksudah dan munada mufrad ghair maksudah. Munada mudhof yaitu munada yang berupa mudhof dan dibaca nasab. Munada syibh mudhof adalah munada yang maknanya disempurnakan oleh lafaz munada yang maknanya disempurnakan oleh lafaz setelahnya dan hukumnya juga nasab. Ambul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang dibaca nasab ada 14. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Hal tamyiz isimnya inna, khobarnya kana, isimnya la, maf'ulnya duna, maf'ulna munada tawabi. Maf'ul bih
adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan. Maf'ul mutlak ialah masdar yang dibaca nasab yang disebut setelah fi'ilnya. Masdar mutlak ada 3 fungsi: mempertegas pekerjaan, menjelaskan bentuk pekerjaan, dan menjelaskan jumlah pekerjaan. Maf'ul dzaraf ialah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan arti tempat atau waktu. Maf'ul ma'ah isim yang dibaca nasab setelah wawu mayyah. Hal adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul yang belum jelas. Tamyiz ialah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan benda yang masih samar. Isimnya la, setiap kata yang menjadi isimnya la yang meniadakan jenis harus dibaca nasab tanpa tanwin. Istisna membuat pengecualian dalam rangkaian kata. Kata yang sering digunakan adalah illa, gairu, siwa. Kaidah istisna dibaca nasab bila sebelum illa berupa kalam tamujab, dan menjadi badal bila sebelum illa berupa kalam tamanfi, dan sesuai keadaan bila sebelum illa berupa kalam nakis. Munada adalah kata yang berada setelah huruf nida. Bila ada nggak? Wahid. Isim yang dibaca nasab ada 14. 1 maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Hal tamyiz isimnya inna, khabarnya kana, isimnya la, terus maf'ulnya dana, mustasna, munada, dan tawadih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan bermakna in. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan bermakna kelawan. Ada 3 fungsi, yaitu taukid, adad, dan nauk. Maf'ullah adalah masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan sebuah pekerjaan bermakna krono. Dzaraf adalah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat atau waktu dan menyimpan makna fi di dalamnya. Maf'ul wa adalah kata yang dibaca nasab yang terletak setelah wawu mayyah. Adalah kata pelengkap yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul yang belum jelas dan bermakna hale. Tamyiz adalah kata pelengkap yang berfungsi untuk menjelaskan zat yang masih samar bermakna apa nih? Isimnya la. Setiap kata yang menjadi isimnya la yang dari jenis maka dibaca nasab tanpa tanwin. Isimnya adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata-kata yang Bismillahirrahmanirrahim. Isim yang dibaca nasab ada 18. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Hal, tamyiz, isim kana, isim inna, khabar kana, isim la, maf'ulnya dhanna, munada, mustasna, munada, tawabih. Maf'ul adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran sebuah pekerjaan. Dan maf'ul bih ada 2 maf'ul bih, isim zahir, maf'ul bih isim zahir. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang disebut masdar yang dibaca nasab yang disebut setelah fi'ilnya dan bermakna kelawan. Juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama taukid, mempertegas suatu pekerjaan.
dan juga nau menjelaskan bentuk pekerjaan, adat menjelaskan jumlah pekerjaan. Seterusnya maf'ul lah ialah masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan sebuah pekerjaan. Seterusnya dzaraf ialah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu atau tempat yang mengirakan makna fi di dalam. Dzaraf ada dua, dzaraf zaman, dzaraf makan, yang bisa menjadi dzaraf saya. Maf'ul ma'ah adalah kata yang dibaca nasab yang terletak setelah waw ma'iyah. Perbedaan waw ma'ah dan waw ma'iyah, waw yang dibaca atau permanalan, waw ma'iyah berpenasib. Hal adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan hal yang belum jelas. Fi'il atau maf'ul yang dijelaskan oleh hal disebut sahibul hal dan pasti berupa isim ma'rifat. Kaidah hal berupa isim nakirah. Kaidah hal berupa isim nakirah. 1, 2 berupa isim sifat, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, dan juga sigat mubalaghah. Jika sejumlah atau sejumlah boleh menjadi hal dengan syarat sebelumnya berupa isim ma'rifat. Seterusnya tamyiz. Tamyiz adalah kata pelengkap yang berfungsi menjelaskan benda atau zat yang masih samar. Seterusnya isim la. Setiap kata yang menjadi isim la yang meniadakan jenis harus dibaca nasab tanpa tanwin. Istisna adalah membuat pengecualian dalam rangkaian kata yang sering digunakan illa ghairu siwa. Dalam istisna terdapat tiga perkataan. Terdapat dari tiga perkataan. 1. Mustasna minhu, kata sebelum adat istisna. 2. Mustasna, kata setelah adat istisna. Yang tiga adat istisna. Kalam tamujab misalnya. Tapang adat istisna illa ghairu siwa sawaun suwa hasya hala hasya ada wis. Kalam tamujab kaidah mustasna illa dibaca nasab bila sebelum illa terdapat berupa kalam tamujab. Dibaca nasab bila sebelum illa terdapat kalam tamujab. Kalam tamujab adalah kalam yang sudah sempurna. Kalau sudah menyebutkan fa'ilnya, bila nanti sudah menyebutkan maf'ulnya, khabar mubtada sudah menyebutkan khabarnya, dan tidak didahului nafi istifham. Tidak didahului nafi nahi istifham. Kalam taman fi'lah kalam yang didahului nafi nahi istifham, dan juga bisa menjadi badal bila sebelumnya berupa kalam nafi. Jika sesuai dengan amil sebelumnya, bila sebelum illa terdapat kalam nafi.
Lam nakis adalah susunan yang tidak sempurna. Ingin belum baiknya, tidak dibuat kabarnya. Yang terusnya munada. Munada adalah kata yang berada setelah huruf nida, kata panggil. Munada ada 3 macam. Munada mufrad ma'rifat, yaitu munada yang bukan mudhof dan bukan serupa mudhof. Hukumnya mabni rofa tanpa tanwin. Yang nomor 2, munada mudhof. Munada mudhof adalah munada yang berupa mudhof. Hukum apa? Hukum munada mudhof nasab. Sebenarnya nomor 3 munada serupa mudhof, yaitu munada yang bermakna maknanya disempurnakan oleh lafaz setelahnya. Hukumnya nasab juga.